Hajatan Bola Dunia balik lagi hadir sama Intan nih di sini. Wah, mukanya kayaknya udah mulai pada fresh nih ya. Lumayan lah ya, dapat libur 2 hari buat kecil-kecilin kantong mata ya kan. Sekalian isi tenaga deh, karena besok udah masuk lagi ke babak 8 besar. Jadi mesti kudu banget mantengin terus hajatan bola dunianya ya. Apalagi hari ini kita juga ditemenin sama GeForce, Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Produknya bisa kalian dapetin di berbagai marketplace. Dan yang pasti jangan lupa buat ikutin Instagramnya karena GeForce ini adalah jagonya Aki. Nah, soal jago-jagoan nih, di 8 besar ini kira-kira pemain jagoan kalian siapa? Apalagi top skor hajatan bola dunia kali ini buat sementara waktu masih diisi sama pemain muda berbakat asal Prancis nih. Siapa lagi kalau bukan Mbappe? Tapi emang banyak sih anak-anak muda yang lumayan bersinar di edisi hajatan bola dunia ya. Pasti kalian udah pada tahu lah ya. Tapi bukan itu tuh yang bakalan Intan kasih tahu. Justru Intan mau kasih tahu ternyata babak 16 besar kemarin itu adalah rekor gol terbanyak di babak 16 besar sejak tahun 1986. Wow, bayangin aja nih, tercipta 28 gol di luar adu penalti ya jebretim. Timnas Portugal adalah tim dengan pencatatan gol terbanyak sebanyak 6 gol, khusus di babak 16 besar ini. Wow, banyak ya. Selain itu, kita juga baru ngeliat rising star baru nih, si bocil Gonzalo Ramos. Langsung cetak hat-trick pas jadi starter gantiin Bang Dodo. Kira-kira pemain muda siapa lagi nih yang bakalan bersinar di babak 8 besar ini? Atau masih ada pemain yang belum menunjukkan sinarnya ini? Coba yuk kita tanya aja langsung ke Panji. Yes, Intan, ada kuning-kuning kayak vitamin C, manis sekali Intan ya. Tapi benar tadi kalau kata Intan, dengan tidak adanya bola kemarin kita bisa recharge lagi, stamina kita kembali terjaga buat besok ngegas lagi, nonton bola lagi sampai tengah malam. Dan biarpun pertandingan bola libur, DPI Hajatan Spesial Bola Dunia ini nggak pernah libur, masih on terus sampai akhir Piala Dunia nanti. Dan kita akan sama Mas Gita dan juga Aldi. Apa kabar Mas Gita dan Aldi? Masih sehat? Masih sehat ya? Udah recharge lagi ya? Habis begadang-begadang kemarin? Enggak ini sih. Oh enggak, kalau Mas Gita begadangnya beda ya, sepak bola negeri ya. Bukan yang di hajatan bola dunia luar ya. Seger dong Brazilnya begitu. Seger dong. Enggak hajatan bola luar juga. Oh iya. Tapi lebih sebagai penonton. Oh iya. Nah tapi sebelum kita ngomongin soal stamina pemain-pemain muda yang masih berstamina, gue mau ngasih pengumuman nih. Kalau kemarin kita sempat ngebahas bakal ngasih giveaway ini nih. Baju bola timnas Belanda dengan tanda tangan lengkap para pemain Belanda. Yang gue nggak tahu siapa aja ya, ntar yang tahu Valen ya. Ada Widodo, ada Kurniawan, ada Bambang Pamungkas. Ya gue nggak tahu nih siapa ya, mungkin nanti CEO kan ngejelasin lebih lanjut caranya gimana, juga akan diumumin besok. Pantengin aja nih bajunya ini buat kalian fans Belanda terutama pasti pengen banget ya dapetin jersey dengan tanda tangan pemain Belanda nih di belakangnya ada banyak nih. Tuh 2, 3, 4, kalau dibuka mungkin lebih banyak lagi ya. Cara gimana? Pantengin terus DPI besok dan juga nanti di Instagram DPI atau Jebret Media akan kasih tahu caranya gimana. Itu bukan bajunya Coach Justin kan ya? Bukan. Takutnya. Kalau itu yang pengen domba-dombanya, bukan fans Belanda. Oke, sekarang kita akan ngomongin pemain-pemain muda yang masih bergairah, masih punya stamina banyak. Kita mulai dari Belanda dulu deh. Ada nama Cody Gakpo mungkin yang di awal memang sudah diekspektasi sangat tinggi. Bahkan sebelum Piala bergilir ini, Piala bergilir 4 tahunan ini. Digilir. Nama Gakpo emang sudah menjadi incaran tim-tim besar masuk MU. Biasanya kalau MU udah ngincer, udah melebar tuh kan secara pemberitaannya. Apakah Gakpo sudah bisa dibilang sebagai pemain muda yang bersinar di hajatan bola dunia? Kalau dilihat sekarang, terutama 3 penampilannya di grup, iya. Tapi kan gue sempat kecewa juga sama Gakpo di awal-awal. Bukan di Piala Dunia sebenarnya. Di UEFA Europa League lah. PSV. Pada saat dia kayak dikantongin Tomiyasu ya, waktu pertandingan pertama lawan Arsenal waktu itu. Mas kita. Yang pertama ya. Tapi pertandingan kedua, dia menunjukkan loh bahwa dia hebat. Dia yang bikin Arsenal kalah pertama kalinya di UEFA Europa League. Dan ini kebukti di pertandingan berikutnya. Di fase grup Piala Dunia kan dia yang membuka kebuntuan Belanda pada saat mereka bertanding melawan Senegal yang harusnya hitung-hitungannya adalah draw pertandingan itu, tapi Gakpo yang membuktikan bahwa dia bisa menjadi penolong buat Belanda. Walaupun ada sedikit blunder Blunder juga dari ya. Mendy ya. Disclaimer Ji, itu waktu Gakpo ngalahin Arsenal udah lolos. Oh iya. Disclaimer dulu buat fans Arsenal dimanapun anda berada. Masih ada gengsi. Iya. Tolong ya. Iya, tolong hati-hati. Tapi banyak juga dia yang bilang walaupun masih muda ya, mungkin
tekanannya mungkin nggak boleh terlalu besar juga. Tapi banyak Iya. yang bilang setelah dia nyetak gol buat Belanda di fase grup, seringkali dia performance-nya kayak hilang dari Iya, dari itu setelah benar. nyetak gol itu. Menurut lo apakah Iya. memang Dia penyerang, emang tugasnya bikin gol gitu kan. Jadi kalaupun dia bikin gol ya wajar. Dia penyerang, dapat fit up luar biasa juga dari lini tengah yang bagus, dari fullback yang juga bagus ya dia bikin gol pun itu hal biasa. Cuman yang gue pengen garis bawahi di sini adalah bukan dia bikin gol jadi bagus, bukan. Padahal Cody Gakpo ini ya permainannya, cara dia kontrol bola, ketenangan dia, link up dengan pemainnya tidak seperti pemain pada umurnya pada umumnya gitu. Cuman yang buat gue ya itu dia punya ketenangan, dia punya kualitas. Makanya gue bilang udah bertahun-tahun, enggak berbulan-bulan gue bilang jauh sebelum hajatan bola, siapapun yang mendapatkan Cody Gakpo sangat beruntung. Kalaupun MU dapat Gakpo, beruntung banget. kalau ngomongin dari satu nama lagi, mungkin kemarin banyak yang pengen tahu bagaimana seorang Xavi Simons. Ini kan digadang-gadang akan menjadi wonderkid juga zaman dulu. Cuman namanya sempat meredup ketika main di PSG, kemudian sekarang balik ke PSV ya. PSV, namanya mulai mendapat kesempatan dan bahkan kemarin menjadi pemain yang cukup mengejutkan di Europa League juga kan. Apakah walaupun baru sekali main di Belanda, apakah ini nama pemain yang pantas diperhitungkan untuk jadi pemain muda yang bakal bersinar di sisa hajatan Kedepannya bola dunia? mungkin ya, kedepannya mungkin. Tapi kan kalau kita lihat Belanda sekarang dengan Belanda yang kalau ukurannya lawan Amerika Serikat kan mereka membaik penampilannya dibandingkan dengan grup. Kemudian artinya tim ini solid. Artinya nama Xavi Simons juga akan sulit untuk main sebagai starter. Kalaupun dia main untuk lebih pengaman pada saat mereka sudah leading. Ini yang gue lihat bahwa di sisa pagelaran ini dia sangat sulit sekali akan menonjol seperti halnya Gakpo karena dia tidak punya kesempatan untuk bermain sebagai starting line up. Mungkin ke depannya nanti kalau Belanda main di Euro, kalau Belanda nanti main di Euro 2024 kalau mereka lolos misalnya, ya itu tadi mungkin ini akan menjadi contoh bahwa ini pemain yang layak diperhitungkan. Karena kalau kita lihat penampilannya di PSV Hannover kan nggak buruk-buruk amat. Ya. Gimana di lu melihat seorang Xavi Iya, Simons? buat gue menilai seorang pemain muda itu bagus ya kayak Mas Gita tadi bilang kalau dia adalah starting line up. Iya. Dia adalah pemain reguler. Kalau cuman main dapat porsi 10-15 menit untuk cameo Sulit ya dia ya. Sulit dan buat gue belum gue nilai sebagai pemain yang bagus. Gue lebih respect terhadap Pedri atau Gavi di Spanyol ya, walaupun Spanyol seperti itu, ya dia bisa diperhitungkan sebagai pemain muda yang berkualitas. Dan ya pemain muda buat kayak gue Xavi ya masih jauh ya Xavi Simons karena ya dia punya PR grup yang luar biasa juga. Bagaimana dari di Barcelona, dia ke PSG, terus dia sekarang ke PSV, di timnasnya pula, itu selalu disorot di sosial media dia. Begitu juga dengan KNVB-nya. Artinya emang ini pemain-pemain yang orbitan gitu, emang diorbitkan untuk menjadi salah satu pemain besar di masa depannya. Dan kalau kita proyeksikan dengan tim yang sekarang Belanda, bahwa ya mungkin dia bakal menggantikan posisi-posisi yang sekarang udah pada tua. Dia bisa dimainkan nomor 10, menggantikan Klaassen juga, lalu bisa menggantikan Bergwijn juga karena dia punya speed yang bagus. Kita lihat di PSV menghadapi Arsenal kemarin. Dan artinya kalau untuk tahun ini, kalau dia menjadi salah satu list untuk pemain muda terbaik ya belum ya, masih jauh. Masih ada pemain muda terbaik yang lainnya masih lebih bagus. Masih ada banyak waktu ya untuk dia. Oh iya masih banyak waktu tergantung untuk juga di mana dia beri kesempatan bermain lebih banyak di PSV sisa musim dan juga apakah Belanda juga mainkan dia di sisa hajatan bola dunia ini ya. Kan kalau kita bicara Spanyol kan Pedri itu udah ada sejak Euro tahun lalu kan. Ya, ini artinya Pedri di Euro, kemudian Pedri medali perak di Olimpiade. Ini artinya kan Spanyol udah pastilah Pedri itu akan jadi pemain muda yang jadi andalan mereka. Xavi ini kan tidak sebelum di Euro kan belum. Jadi ini turnamen pertamanya di mana dia diikuti tapi posisinya itu adalah masih milik senior. Itu yang bikin dia ya nggak dapat kesempatan banyak untuk bisa membuktikan bahwa dia salah satu pemain muda. Beda dengan Kylian Mbappe ya. 4 tahun lalu kan Perancis seperti tidak ada punya pilihan bahwa harus ada Mbappe. Itu Mbappe akhirnya menonjol jadinya. Ya thanks to ke Louis van Gaal juga sih, bahwa Louis van Gaal kan benar-benar memasukkan nama-nama yang tadinya nggak difavoritkan untuk masuk ke jadi timnas. Ya kita lihat contohnya kiper Heerenveen yang sekarang menjadi kiper nomor betul, 1 di Belanda. Artinya ya thanks to Van Gaal. Jadi kalaupun nanti Xavi Simons jadi pemain besar, pasti dia akan thanks to-nya ke menir Van Gaal tersebut karena dia benar membawa Xavi Simons untuk ajang turnamen internasional pertamanya dia. Oke, Belanda akan menghadapi Argentina, tapi kita nggak akan preview kedua timnya, tapi kita ngomongin dari sisi pemain muda Argentina yang mungkin paling pantas disorot adalah seorang Julian Alvarez ya, di mana ini pemain sebenarnya hanya proyeksi kan menjadi pelapis dari seorang Lautaro Martinez, tapi ternyata Lautaro nggak begitu bersinar, malah seorang Alvarez yang rising gitu. Menurut lo ini nggak cuman di timnasnya, tapi di City pun ketika dia cuma jadi ban serep buat Haaland, tapi ketika dimasukkan dia selalu memberikan kontribusi gitu. Artinya ini pemain muda yang memang punya sama potensi seperti menjanjikan. Gakpo juga, dia di umur semuda itu punya kualitas yang cukup bagus. Walaupun ya beda ya kalau gue banding Gakpo. Kalau Gakpo sama Alvarez gue masih megang Gakpo kemana-mana ya, karena cuman Alvarez ini sebagai finisher ya oke, sebagai poacher juga bagus untuk memberikan umpan ke kanan kiri, dia juga oke. Cuman kalau pemain muda
di Argentina gue masih megang Enzo ya. Oh, Enzo Fernandez. Iya, Oke, buat boleh, gue boleh. sebagai dia pemain muda tapi berani keeping bola juga, kualitasnya bagus, dia membantu pertahanan, membantu penyerangan juga. Buat gue kalau di Argentina pemain muda terbaiknya justru bukan Julian Alvarez, gue masih ke Enzo. Ya, sama ya. Kalau kita lihat gini kan, posisinya tidak membuat dia apa ya, seperti menonjol untuk bisa menjadi pemain muda, baik di City maupun di timnas. Karena kan kalau kita lihat dia lebih apa ya, lebih poacher, lebih untuk menciptakan apa gol. Kemudian kalau kita lihat melawan Australia lah contohnya, dia memang dapat sebuah kesempatan dari kesalahan pemain belakang, dari kesalahan penjaga gawang Australia itu diselesaikan dengan baik. Tapi selebihnya kan dia tidak terlalu menonjol. Itu yang membuat kalau gue pikir dia belum masuk golongan pemain-pemain muda yang akan menonjol di turnamen kali ini. Di Mungkin turnamen ke ini ya? depannya ini. Tapi kalau misalnya nanti Messi sudah meninggalkan Argentina, ini artinya akan ada masa-masanya bagi Julian Alvarez untuk bisa. Tapi contohnya adalah bahwa dia harus di klub juga reguler. Karena ini kan sulit sekali buat dia buat di klub untuk reguler. Kenapa? Karena masih ada Haaland di situ. Kalau Enzo tadi kata Aldi, Iya, gue Mas? setuju kalau Lebih Enzo. Karena pantas ya? apapun kan porsinya Enzo akan lebih dari Julian Alvarez ya. Julian Alvarez juga diuntungkan dengan 2 kali offside dari Lautaro Martinez di pertandingan pertama, terus nggak berfungsi banyak pada saat melawan Meksiko. Mau nggak mau Scaloni harus berpikir bahwa ada seseorang yang bisa menggantikan Alvarez. Oke, itu dari Argentina. Sekarang kita geser ke Brazil. Ini Brazil ada 3 nama. Brazil. Bisa dibilang mungkin Brazil bukanlah nama-nama muda yang baru muncul, tapi memang ini menjadi turnamen pertama mereka. Yap. Ada Vini, Rodrigo, dan terakhir Martinelli. Melihat 3 nama ini mana yang paling bersinar? Yang Vini Martinelli ya. mungkin paling terakhir. Tapi Iya. kalau lihat Vini, Vini udah 1 gol, ada 2 assist Vini selama pertandingan 4 pertandingan yang sudah dijalankan. tapi justru dibanding Tiga Richarlison malah dia pertandingan. malah nggak terlalu kelihatan ya. Iya, Padahal nggak- secara profil dia- lebih gede Vini ya Iya, sekarang ya. tapi kalau kita lihat kan kemarin pecah kebuntuannya Brazil di menit-menit awal kan dari Vini ya. Ketenangan Vini untuk menciptakan gol ke gawang Korea Selatan. Tapi dari 3 yang disebut tadi kalau gue bilang yang paling akan sangat menonjol Vini. Kenapa? Karena kesempatannya datang pada dia. Nggak yang apalagi nama terakhir itu kan kayak Martinelli ya. ban serep banget ya bahwa apapun dia dimainkan melawan Kamerun karena mengistirahatkan Vini. Kemudian kemarin juga dimainkan pada saat mereka sudah leading 4-0. Ya Vini nih kalau gue lihat semuanya kan dia punya ya. Mungkin tidak terlalu klinikal Vini, tapi kemarin melawan Korea Selatan kan dia dengan 1 gol, 1 assist dan asisnya terutama golnya Lucas Paqueta itu kan. Kita lihat tenang banget dia untuk melihat posisi Paqueta yang datang dari belakang, dia langsung memberikan assist tanpa memberikan lagi kepada Neymar saat itu. Kalau melihat dari begitu tajamnya dia di Madrid, tapi bersama dengan Brazil, menurut lo apa? Apakah jauh dari Gua penampilan di klub? ngelihat Vini ini justru Bersinar nggak ya? kayak pemain muda sih. Oke, udah Kayak jadi pemain ya. senior, udah jadi ketenangan dia, bagaimana dia saat nggak ada Neymar pun bisa menjadi seorang yang diandalkan oleh timnas Brazil. Bahwa ya sekarang kita lihat Brazil kan fullbacknya juga bukan fullback yang Hebat banget ya. maju ke depan juga. Jadi biasa kan dia main di klub ya fullback kirinya ngebantu dia di depan. Ini dia sendiri bertukar dengan posisi nomor 10. Artinya Vini ini seperti ditinggalkan di wilayah kiri depannya Brazil. Cuman di saat seperti itu pun Vini mampu gitu loh. Dan saat Neymar masuk pun dia nggak ngerasa yang bahwa wah jatah gue berkurang nih gara-gara ada Neymar. Cuman buat gue ya dibandingin 3 nama tadi ya Vini paling inilah. Rodrigo pun gue ya bagus. Cuman kalaupun dibandingkan Rodrigo dan juga Martinelli, buat gue Vinicius dengan segala ketajamannya, visi bermainnya, keberanian dia, nggak ada ragu-ragunya gitu kalau mau masuk ke dalam. Dia nggak lihat-lihat dulu, maksudnya kayak nggak ada siapa di situ. Dia langsung masuk aja dan pengambilan keputusan dia juga luar biasa bagus. That's why di Brazil tahun ini juga kemarin bisa sampai bikin gol banyak juga ya salah satunya peran dari Vini juga. Dan di Madrid pun sebenarnya ya dia ditopang dengan tim yang buat gua lebih lebih match dengan kualitas Vinicius Lebih Junior kasih ini. banyak support juga ya, karena kalau di Lebih Brazil kan lebih terbagi ya. Lebih terbagi juga dan buat gua sama seperti apa tadi pemain-pemain muda yang disebut juga di awal, buat gua Vinicius layak dipertimbangkan untuk menjadi salah satu pemain terbaik di di turnamen tahun ini walaupun dia umurnya udah berapa? 23 dia. Iya, 23 Mau 23 ya. Iya, jadi kan levelnya udah bukan pemain muda lagi kasarnya. Dan gue ngelihatnya adalah, gue sempet takut bahwa ini pemain yang banyak joget, banyak menari-nari, kehilangan bola. Di Real Madrid kan di luar dia cetak gol, di luar dia assist, dia banyak sekali kehilangan bola kan sebenarnya. Pada saat dia dribble, bola dipatahin oleh lawan, oleh pemain belakang lawan. Ini kemarin sih dalam 3 pertandingan yang udah dia mainin nggak kelihatan ya. Terus lawan Serbia kan deadlock itu dipecahkan oleh dia ya. Yeah. Dia yang kasih umpan terus jadi gol. Kemudian saltonya Richarlison itu kan datangnya juga dari dia kan. Gol pertama bahkan dia shot, rebound dimanfaatkan oleh Richarlison. Jadi hal-hal seperti ini yang gue bikin bahwa ini pemain muda yang bakal menonjol di turnamen kali ini. Rodrigo bagus pada saat dia menggantikan Neymar, tapi kan nggak terlalu ini ya karena
dia Masuk hanya datang yang sebagai dia pemain pengganti. ngasih asis ke Casemiro ya. Iya, sempat ya. Casemiro. Kemudian ya Rodri itu datangnya dari dia. Iya, dari Terus dia, kalau Martinelli gue ngelihatnya akan sulit. Kenapa? Karena dia hanya dimainkan pertandingan-pertandingan yang sudah nggak menentukan lagi. Ya, contohnya lawan Kamerun kemarin. Itu pun dia dapat 3 peluang ya. Dan dia kan lebih straightforward dibandingkan Vinicius ya. Iya. Dia lebih untuk ke ini akan dimainkan pada saat nanti Brazil ketinggalan misalnya di fase knockout. Ini pasti dia akan dimainkan. Tujuannya adalah untuk benar-benar menerobos pertahanan lawan. Nggak stylish kayak Vini. Dia bisa punya kemampuan untuk langsung menerobos. Ini yang diperlukan. Tapi ada ya pemain-pemain model kayak Rodrigo ya yang memang di klubnya jadi super sub, Yep. rela-rela aja dan juga bagus-bagus aja. Termasuk di Brazil pun juga kayaknya jadi super sub Iya aja. Ya. betul. Dan kalau kita lihat lawan City di Champions League musim lalu ya, dia kan bikin 2 gol ya kalau nggak Iya, salah. Iya, 90 plus itu. Itu pada saat dia Madrid harusnya kalah, ya Madrid bisa menang karena dia juga. Itu karena dia datang dari bench saat itu. Kalau ngeliat Martinelli di ini Iya. tahun ini kan dia juga cukup mencuat ya bersama Iya, Arsenal setelah berapa tahun dia mengalami nggak konsisten. Turun. Mungkin bisa dibilang sekarang tahun yang dia yang paling konsisten. Gitu. Iya. Ngeliat bagaimana perkembangan Martinelli sekarang. Bagi pemain muda nggak ada prestasi yang lebih membanggakan selain dipanggil timnas senior. Iya, betul. Itu pertama. Dan buat gua Martinelli seperti yang Panji tadi bilang, tahun ini sedang tahunnya Martinelli juga di Premier League, dia dengan catatan luar biasa juga, topping the league juga. Ini gue yang ngebelain dia mati-matian loh. Martinelli waktu sama coach. Coach bilang nih pemain kagak ada apa maksudnya cuma dribble doang gitu karena kan. dianggap Nggak nggak ini kan, nggak paling punya skill dibandingin Brazil Padahal lain menurut ya. gue skillnya kan skillnya bagus loh dan ngebut menurut gue. Walaupun Iya. emang masih mentah zaman itu masih Iya. muda kan. Dan 2-3 dalam tahun formasi lalu kan. 3-4-3 pun dia menjadi fullback pun bisa gitu. Iya, Di kiri luar dia pun bisa. Artinya advance banget dia mundur majunya. Dan ya buat gua benar karena posisi dia adalah posisinya Vini Junior. Selain Vini lagi bapuk atau Vini cedera, gua nggak lihat Martinelli bisa menjadi seorang starter di timnas Brazil sih, Mas. Kecuali pertandingan nggak nentuin lagi Kecuali ya. pertandingan yang udah menang 4-0 gitu. Dan lucunya adalah dia sendiri nggak ngerasa loh akan dipanggil timnas. Karena gini, semua pemain kan di videoin di rumah masing-masing. Betul. Dia nggak mau loh di videoin karena dia nggak kepilih. Takut bete. Iya, ternyata dia yang malah Pada malu dipilih. ya. Taunya malah rezeki besar buat dia ya. Kita geser ke calon lawan Brazil tadi yang kita sebutin nama-nama striker-striker akan menghadapi seorang bek raksasa yang juga cukup tangguh dari Kroasia yaitu Gvardiol yang pakai topeng hitam mengerikan tapi bermain sangat apik. Ini bahkan di FM pun menjadi salah satu wonderkid yang Andalan. andalan banget ya. Lu bagaimana ngeliat seorang Gvardiol ini? Belum gimana-gimana banget, masih biasa aja, belum yang jago nih pemain, enggak gitu. Cuman dari squad dari Kroasia yang sedang transisi pemain karena banyak pemain yang masih tua di Kroasia ini yang masih bertahan di sana kayak Perisic, Modric juga dan Dulu Vida Lovren ya sekarang ada iya Gvardiol. kan, sekarang ya dia adalah pemain muda ya walaupun nggak muda juga dua-dua kalau nggak salah umurnya. Cuman dia bisa menjadi sebuah pemain yang membuat Kroasia lebih bagus lagi di masa depan buat gue karena dengan dia ada sekarang di di Kroasia, dia main juga kalau nggak salah di Leipzig atau Iya, Leipzig. Sekarang lagi pinjemin deh ya. Lagi dipinjemin artinya bahwa ya Gvardiol oke, cuman gue belum melihat pemain ini adalah yang pemain yang berkualitas banget walaupun sama di semua squad Kroasia gue belum melihat pemain muda yang wah hebat nih gitu. Lu gimana Ustadz Gvardiol ini Nggak. bisa jadi bek kiri, bisa jadi bek tengah. Dia bisa back kiri, bisa back tengah ya. Nggak terlalu menonjol juga ya. Kemarin kan kalau kita lihat Jepang juga cetak gol juga dari posisinya dia. Tapi keseluruhan kan dia ini kombinasi tua muda yang dimiliki oleh Kroasia ini kan cukup solid sampai sekarang. Dia kan pasangannya adalah center back yang dianggap oleh dirinya sendiri sebagai center back terbaik di dunia kan. Dejan Lovren kan bilangnya gitu. Iya, Lovren nganggap dirinya sendiri. Iya. Jadi ini kalau orang udah menganggap dirinya itu kan artinya egonya tinggi Artinya jelek. dan berhadapan berdampingan dengan orang yang egonya tinggi ini luar biasa buat pemain muda. Artinya dia percaya diri untuk bisa bersanding dengan pemain yang seperti itu gitu. Kalau kita geser sekarang dari Kroasia ke Portugal, pemain mudanya mungkin ada beberapa nama pemain, tapi mungkin setelah kemarin cetak hat-trick langsung namanya mencuat sekilas. Sekarang mungkin dengan adanya Ronaldo ini kayak dicari sosok pengganti Ronaldo. Sekarang Gonzalo Ramos yang masih saat muda juga menjadi top scorer di Liga Portugal bersama Benfica. Menurut Gonzalo Ramos, apakah punya masa depan cerah di? Iya, dia tahun lalu kan jarang main gara-gara posisinya Darwin Núñez ya. Iya, Dia barengan sama Núñez dan yang menjadi starter adalah Darwin Núñez dan sekarang Darwin Núñez pergi ya dia menjadi starter di Benfica dan ini pemain yang di FM 2020 tuh andalan gua banget nih karena jago banget dan sprintnya luar biasa dan terbukti di lapangan pun demikian dan saat diberi kesempatan untuk main dia nggak yang kikuk, nggak yang demam panggung karena ya udah nggak ada panggung yang lebih besar lagi dibandingkan hajatan bola dunia ini dan artinya pemain ini gue lihat matang,
nggak cuman sebagai apa namanya tap in goal doang, tapi ya kualitasnya bagus, tendangannya kencang juga dan positioningnya. Itulah pemain muda ini biasa kualitasnya bagus tapi positioning dia menjadi lemah. Tapi nggak, buat Gonzalo Ramos dia bagus banget positioningnya, link up dengan pemainnya juga bagus dan momennya juga pas banget saat Ronaldo seolah-olah sedang terpinggirkan dari timnas, seolah-olah Ronaldo menjadi outcast dari Portugal ini, walaupun ya nggak seperti demikian juga, cuma momennya pas banget, link up dengan pemainnya, dan buat gue Portugal di masa depan pun makin bagus karena ada nama Rafael Leao juga di sebelah kiri yang banyak orang meragukan dia karena main di Milannya pun kurang bagus, katanya Milannya gerasak gerusuk, cuman buat gue Rafael Leao gue selalu bilang bahwa ini pemain berkualitas, pemain yang bagus. Kalaupun nanti pindah klub ya gue yakin ini pemain yang luar biasa bagus. Jadi masih ada Cancelo, ada Dalo, ada Rafael Leao, ada Gonzalo Ramos. Gak ada masalah buat timnas Portugal di masa ke depan. Lo kan sebagai pandit senior ya Mas, udah melihat banyak Piala Dunia, Piala Eropa, turnamen-turnamen lah ibaratnya. Tapi banyak juga kan striker-striker yang one hit wonder yang memang hanya di turnamen juga jago. Mungkin Portugal dulu pernah nama Nuno Gomez dulu misalkan, atau Euro 2000 ya. Pauleta sih masih konsisten lah. Pauleta termasuk Helder hat-trick Postiga. ya. Mungkin Helder Postiga yang cuma sesaat Dia doang cuma sampai jagonya. pos 3 doang. Nuno Gomez juga cuma sesaat doang Piala Eropa kan. Atau striker lainnya mungkin Patrick Schick kemarin, tapi di klub biasa aja. Atau mungkin di Yunani dulu ada Angelos Karisteas. Dan lain-lain hilang ya. itu langsung. Ya kan, hilang. Apakah lo melihat ini akan lebih daripada itu atau cuman jago di turnamen ini doang, Mas? Kalau gue lihat kan ini kesempatan yang diberikan kepada dia di 2 musim lalu nggak banyak. Itu tadi yang Aldi bilang, dia cadangannya Darwin Nunes. Mau nggak mau musim pertamanya bersama Benfica hanya 2 gol. Terus musim keduanya, musim yang lalu itu hanya 7 gol. Tapi kan sekarang dari 11 pertandingan Superliga Portugal bersama Benfica dia udah bikin 9 gol. Terus begitu dipanggil tim nasional lawan Nigeria, dia masuk menit ke 67 ya, dia bikin gol keempat waktu itu. Ini artinya kan apa yang dipercayakan kepada dia dijawab dengan sangat baik. Kemarin melawan Swiss ya. Swiss kan juga pertahanannya juga dan penjaga gawangnya bagus sebenarnya. Tapi positioning dia, gol pertama itu kan benar-benar dia positioning dia sangat baik sekali. Sudut sempit banget itu loh dihajarnya. Terus gol ketiga dia, gol terakhirnya dia, yang gol kelimanya Portugal. Itu gambaran bahwa dia ada di posisi yang tepat untuk menjebol pertahanan Swiss yang tidak rapat lagi pada saat itu. Jadi kalau gue bilang susah juga ya menganggap bahwa ini akan jadi flop karena apa yang sudah dia lakukan. Dan mau nggak mau kan dia masuk sejarah. Udah banyak kan Piala Dunia nggak ada hat-trick di fase knockout ya. 60 tahun terakhir, Iya, Mas. gila. Terakhir tuh Scuravi ya tahun 90 ya. Itu udah lama banget. Jadi ini artinya pemain ini di saat tidak ada fase grup yang bikin hat-trick, ini dia bisa bikin hat-trick, ini luar biasa sekali. Di saat dia dipercaya sebagai starter untuk pertama kalinya di timnas. Oh, itu hat-trick di knockout ya? Iya, hat-trick di knockout. Kalau pemain muda hat-trick ini sejak 60 tahun baru pertama Baru kali. dia, ya kan? Luar biasa. Udah lama juga. Nah, kalau seorang Joe Felix, ini kan bilang mirip kakak atau dibilang dulu talentanya sangat luar biasa. Harganya pun juga masih sangat muda, 120 juta. Walaupun di Atletico sebenarnya agak flop ya. Cuman kemarin waktu pertandingan lawan apa, ada mantan pemain yang bilang, ini saya melihat pergerakannya emang benar-benar mirip kakak gitu. Nggak nyetak gol, tapi pergerakannya cukup mematikan, memberikan kontribusi. Lu melihat bagaimana seorang Joe Felix? Belum kelihatan baik di klub maupun di timnas sejauh ini ya. Kan dia harganya mahal tapi klubnya juga tidak terlalu banyak dia angkat. Kemudian kalau kita bicara di hajatan sepak bola dunia yang ini kan dia baru 1 gol, itu pun pada saat Ghana seperti salah strategi ya, menarik keluar 2 pemainnya yang cetak gol dan assist, kemudian seperti membuka ruangan mereka. Belum terlihat Joao Felix, tapi gambarannya yang kayak kata Aldi tadi, kalau ada pemain-pemain muda Portugal ya ini masa depan Portugal nantinya dengan pemain. Kalau lu melihat seorang Joe Felix? Biasa aja ya, maksudnya kayak ya kalaupun dia dilabelkan dengan harga mahal kan bukan maunya juga dia gitu kan. Artinya bahwa ya lingkungan sekitar dia, manajemen klub artinya yang agentnya juga. Cuma buat gua pribadi dia salah klub aja. Dia salah milih klub. Karena kualitas seperti itu yang banyak orang tadi Panji bilang bahwa selayaknya kakak tidak harus bermain di tim yang pragmatis, sepragmatisnya timnya Atletico Madrid. Artinya sayang banget dia bermain di klub-klub seperti itu. Mungkin kalau main di Barcelona atau Man U atau PSG atau Arsenal. Nah, semua tim yang semua main di MU pasti jelek juga. Gua nggak tahu kalau itu ya. Mungkin dia harus ngerasain Premier League ya. Jadi artinya apa ya? Persaingan di dalam tim sendiri kan tinggi ada, kan. jadinya kompetisinya ada. Kalau sekarang kan posisi dia cuman ya gantiannya Griezmann. Artinya kompetisinya belum ada juga, dan ya buat gue adalah dia early bloomnya. Jadi kayak dia
terlalu cepat berkembang gitu, terlalu cepat mekar, artinya bahwa di umur segitu dia udah dengan label harga seperti itu, diberikan tekanan juga lumayan tinggi, artinya pemain ini ya sebenarnya bagus mungkin ya, cuman ya seperti Mas Gita bilang tadi, belum ada hal yang deliver oleh dia baik di klub ataupun di timnas. Harus ada ini klub mungkin yang bisa dia dia jadi tulang punggung klub itu. Ya. Mungkin di Premier League, Brighton mungkin. Oh, ada McAllister Mas. Ada McAllister. Bisa nemenin Welbeck, gantiin Welbeck lah, jadi false nine di sana. Oke, kita geser dari Maroko kita ke Dari Portugal. dari Portugal kita ke Maroko nih yang calon lawannya, di mana sebenarnya kalau main-main mudanya hampir nggak ada yang bersinar karena main bagusnya justru yang udah di atas 2-3 ke atas senior ya. Paling main mudanya yang si main cadangan tuh yang dari dari Barcelona si Ezauli, tapi mainnya nggak begitu bagus. Paling nama-nama yang muncul adalah seorang Hakimi lagi dan Hakimi lagi. Melihat bagaimana Hakimi gimana Mas Gita? Sejauh pertandingan grup dan kemarin di per-8 final dia baik ya. Terutama di grup pada saat mereka ngalahin Belgia. Itu kan gol pertama yang dianulir datangnya dari Hakimi itu dari ini ya, bukan Hakimi itu. Ashraf Hakimi kan yang kemarin ya. Ashraf Hakimi kan kemarin membuktikan bahwa pertahanan solid dari Maroko itu kan datangnya awalnya bukan dari tengah aja, tapi dari sayap. Pada saat sayap digedor, mereka bisa mengatasinya dengan baik. Itu salah satunya dari Hakimi. Jadi kalau gue bilang terlepas apapun ya Hakimi salah satu pemain yang sangat menonjol bagi Maroko sejauh ini ya. Dan kemarin kan juga ketenangannya dengan gaya gol penalti Panenka ya. Ini kan gol yang menentukan apakah Maroko akan lolos atau tidak, dan dia melakukannya dengan sangat tenang ini Hakimi. Ya, bahkan dia harus membuat Mazraoui yang bermain di bek kanan jadi bek kiri kan. Lo melihat bagaimana seorang Hakimi ini apakah sudah sangat matang dan menjadi salah satu bek kanan terbaik di dunia? Oh iya, karena dia punya pengalaman di Madrid, sekarang di main PSG, artinya dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang. Kok nggak nyebut Inter sih nih? Oh Inter, sorry gue lupa. Kalau itu Inter baru jagonya di Inter loh. Iya. Jadi latihannya di Inter maksudnya. Di Inter jagonya. Di Madrid dia nggak kepake. Maaf. Ya, di Inter sih. Seorang back belajar bertahan di Italia sih. Betul. Jadi dia ambil ilmunya dari Inter, udah jago ditinggalin Internya. Nah itulah, karena nggak punya duit kan, bagaimana lagi. Ya maksud gua ya kalau Hakimi, Mazraoui, dia sudah terbiasa belajar dari klub yang luar biasa bagus juga. Di tengah juga Ziyech. Cuman buat gua kalau yang paling menarik perhatian gua adalah Azzedine Ounahi. Iya, Ounahi. Ya, dua nih masih muda nih. Iya, dia kalau yang lain kan Hakimi udah lumayan berumur juga kan, 24. Nah, ini 22. Kemarin juga menghadapi Spanyol baru menit 120 digantinya sebelum penalti. Artinya ya dia menjadi seorang starter juga walaupun dia adalah seorang central midfielder tapi bisa dimainkan di kanan luar. Artinya ya dia punya kapabilitas untuk itu, nggak takut bersaing dengan nama-nama besar Spanyol waktu pertandingan terakhir. Ya ini buat gua kalau Maroko pemain muda terbaiknya so far buat gue ya kalau Hakimi, Mazraoui, Ziyech ya pastilah. Cuman kalau tadi Azzedine Ounahi itu buat gue adalah pemain muda terbaik dari Maroko. Let's go, kita geser ke Prancis. Ini susah Ya, Prancis sangat karena susah ini. Selain Mbappe. Karena Mbappe tapi oke, let's talk Susah about Mbappe. Mbappe ya. Kita nggak akan ngomongin Mbappe main muda bersinar, tapi menurut kalian dia kalau misalkan let's say nggak jadi juara Piala Dunia pun tapi sekarang menjadi top scorer, bisa nggak dapat Ballon d'Or? Atau menurut kalian penentunya ketika dia nggak juara Piala Dunia masih ngelihat dari siapa yang juara Champions League dulu? Iya sih. Susahnya kan adalah Ballon d'Or udah ya yang tahun ini ya. Berarti dia harus nunggu Ballon d'Or tahun depan. Ya kan based on salah satu nilainya kan dari. Tapi kan ada Champions League juga kan. Makanya itu tadi dia harus sukses juga bersama PSG di Champions League. Mungkin musim berikutnya juga harus sukses bersama PSG juga ya. Ini artinya ya kalau dibilang apakah dia akan jadi juara, potensi Prancis untuk jadi juara gede. Terus kan ini pemain yang gue lihat orang kan bilang waktu itu sama kayak Pele lah. Ya Pele tahun 58 di usia 17 tahun bikin 6 gol. Dia kan bikin 4 gol, bikin 5 gol ya waktu itu. Sekarang dia udah 9 gol, pemain di bawah usia 24 tahun yang paling banyak bikin gol. Jadi artinya pemain ini punya kesempatan lah, tapi kan dia tidak bisa dimasukkan hitungan pemain muda lagi. Kenapa? Walaupun usianya muda, tapi dia harus masuk pemain senior karena dia udah punya pengalaman di sebuah turnamen yang 2 turnamen bahkan ya, Euro juga. Kalau lihat Euro kan dia gagal sebenarnya, tapi dia memperbaikinya dengan dia sukses sampai sejauh ini dengan 5 gol di Piala Dunia ini. Lo gimana dengan Mbappe? Apakah setuju banget sama Mas Gita bahwa Mbappe ini disandingkan dengan nama sebesar Pele, Get Well Soon Pele ya, yang sedang di rumah sakit. Bagaimana seorang Pele menjadi juara di tahun 58 dan 62 back to back ya. Mbappe juga mau ke sana Mas. Iya betul. Ya di 2018 dan 2022. Tapi Pele cedera di 62. Jadi Mbappe harus jangan cedera juga dong tapi ya nggak semuanya dong Mas. nangis PSG? Nggak harus gitu, susah sama wartawan senior. Sampai cedera-cederanya
Namanya apa loh dia? Brazil pula kan. Brazil ya. pula kan, ya maksudnya juaranya loh gitu. Ya mungkin kalau sampai itu dilakukan ya mungkin ini bakal menjadi catatan yang bagus bagaimana nama dia disandingkan dengan sebesar Pele, which is buat gua nggak ada nama lagi besar dibandingkan Pele lagi di dunia sepak bola. Dan ya raihan dia link up dengan pemainnya mungkin ini minusnya gua lihat dengan Mbappe adalah link up dengan pemain yang itu yang berbeda dengan Vinicius Junior. Dia jago saat dia sendiri. Gitu loh. Saat dia harus link up dengan pemain, gue justru lihat ada yang kurang gitu. Makanya gol 2 kemarin itu kan berdasarkan saat dia lagi jalan bagi dribbling, tendang, dribbling, tendang. Tendangannya luar biasa bagus. Cuman kalau harus match up dengan pemain lain, gue belum melihat ke itu ya. Walaupun sebagai finisher waktu menghadapi Polandia kalau nggak salah dia bikin gol pakai lutut apa pakai perut atau gue lupa. Cuman ya itu oke. Cuman buat gue masih harus bisa ditingkatkan permainannya Mbappe lewat link up dengan pemainnya, misalnya one two dengan central apa namanya attacking midfieldernya atau dengan Giroud segala macam. Cuman buat gue Mbappe masih banyak harus ditingkatkan pemainnya, walaupun gue sangat amat pede dia bisa membawa Prancis juara tahun ini. Tapi untuk jadi Ballon d'Or menurut lu Masih jauh Ji. siapa menurut lu tahun ini yang paling Belum ada kandidat? sebenarnya, belum ada yang bisa juga Agak sih. imbang sih ya, susah Iya, juga ya. karena ini masih early juga, kita belum sampai belum tengah musim juga. Semua tim masih bisa, di Inggris pun masih ada nama Haaland, masih ada Kevin De Bruyne, yang sekiranya masih bisa jauh juga, di PSG juga demikian, Madrid pun juga demikian dengan Vinicius Juniornya, dengan Benzemanya, dan di Italia pun Nggak ada, nggak usah di Itali, nggak usah sebut. Nggak Kan- ada kandidat di Itali. Iya. Siapa menyebut kandidat Itali? Nggak ada, emang. udah nggak ada. Kan percuma repotnya lah. kan ini kan Piala Dunia ini kan di bulan November Desember, sedangkan biasanya Juni. Iya, Itu kan iya. membuat hasilnya akan jadi evaluasi untuk Ballon d'Or. Betul. Ini kan artinya pemilihan Ballon d'Or di 2023 masih ada turnamen lain yang walaupun ini apa ya pilihan utamanya adalah di sini. Faktor gitu. kuat juga Ya, kalau faktor juara kuat ya. juga. Iya, kalau juara. Karena mungkin pesaing kuatnya kalau yang gue boleh sebut paling Neymar kalau juara sama Brazil, Iya. Messi kalau juara sama Sama Argentina. Argentina. Ya atau kalau Ronaldo udah nggak mungkin, even dia juara pun Ronaldo nggak punya kontribusi kan Iya, sekarang di betul, Portugal betul, kan. betul. Nah dari Prancis menurut lu siapa main muda yang Tchouaméni gimana Oke, ngeliatnya? nah iya, Karena Tchouaméni buat gue oke sih. Maksud gue bagaimana dia menjadi bebannya luar biasa. Karena dia harus menggantikan Kante atau Pogba yang cukup besar perannya di 2 edisi terakhir juga Prancis. Dan buat gue juga Tchouaméni dengan usia semuda itu bermain di klub sebesar itu juga. Dan dia adalah pemain reguler Ji. Ini yang membuat gue melihat bahwa ya ini pemain yang punya kualitas. Dan disandingkan dengan nama-nama besar pemain muda lainnya juga, buat gue sangat amat senang dengan permainan Tchouaméni di Prancis. Bagaimana juga tugasnya dia sebenarnya dibilang rumit-rumit banget juga nggak, karena dia menjadi link up dari pertahanan, Ke depan, kasih ke ya. Griezmann atau kasih ke Rabiot, sesimpel itu. Dan kadang-kadang dia menyeruak, membantu ke depan untuk ke final third, untuk membantu penyerangan juga. Artinya Tchouaméni diberikan tugas yang jelas. Ini membuat pemain muda nampak jelas, nampak jago karena dia diberikan tugas yang jelas oleh Didier Deschamps untuk bagaimana lu di lapangan lu ngapain aja gitu. Ini membuat dia nampak hebat. Ini pemain yang dari sebelum pindah ke Madrid udah di high profile, ratednya sangat tinggi dengan gelandang yang memberikan intercept dengan sangat banyak, gelandang yang juga memberikan passing-passing akurasi yang sangat tinggi waktu bersama Monaco, dan dibeli dengan harga cukup mahal, tapi sempat banyak mendapatkan kritik katanya belum ada dengan level Casemiro ataupun Siapa tuh Ji yang ngomong Ji? ya nggak usah sebut lah. Nah, tapi gini, karena kesempatan nggak ada ya kalau gue lihat ya. Betul. Karena orang kan selalu pikirnya adalah Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro. Betul. Begitu Belum Casemiro cekal. hilang kan harus ada yang menggantikan. Dan Tchouaméni terbukti memberikan hasil apapun. Ya. Walaupun Real Madrid sekarang di posisi kedua ya. Ya sama ya. Iya kalah ketinggalan dikit ya. Tapi kan ya setidaknya di El Clasico mereka menang. Ya, kemudian kalau kita lihat 3 pertandingan di mana dia dimainkan Champions lolos, nggak kayak Barcelona kan, nyungsep. kan 3 pertandingan yang dimainkan Perancis di Piala Dunia ini dari 4-3 dia main, ini kan sudah membuktikan bahwa apa yang dilakukan Tchouaméni terutama pada saat melawan Polandia. Itu kan Polandia agak ngelawan di 25 menit pertama. Itu yang matahin serangan-serangan kan datangnya dari dia gitu tadi. Oke, itu dia dari Prancis. Kita ke calon lawannya ada Inggris nih, cukup banyak ya pemain rising star-nya. Bellingham lah, udah mungkin dari kita sebut-sebut Iyalah seorang ya. Bellingham. Iyalah ya. Kemarin Bellingham begitu menggila ketika di formasi 4-3-3 dikasih kebebasan lebih banyak karena ada seorang Henderson dan juga Declan Rice yang mengcover dia. Bagaimana lihat seorang Bellingham di? Nggak mudah buat pemain muda dari liga di luar liga negaranya untuk masuk ke timnas dan perform bagus. Si Bellingham ini kan main di luar Inggris juga, dan saat dia masuk ke camp timnas Inggris,
bermain luar biasa bagus disandingkan dengan Declan Rice, walaupun trio bersama Henderson ketiganya bermain padu juga. Nggak tahu nih agent Henderson sedang melakukan apa pada Bellingham untuk Liverpool. Pindah nih maksudnya. Buat gue adalah mungkin sama seperti Tchouaméni di timnas Inggris, timnas Prancis, dia diberikan tugas yang jelas juga oleh Southgate ataupun diberi kebebasan. Artinya saat pemain muda berkualitas diberikan kebebasan pun artinya lebih enak buat dia perform karena pelatih tahu bahwa kualitas dia seperti apa dan diberikan udah lu main seperti lu di klub aja, lu bebas, lu membantu pertahanan dan peran dia di klub itu nggak jauh beda dengan peran dia di timnas. Karena banyak pemain-pemain yang di klub seperti apa mainnya, di timnas mainnya juga beda. Itu yang membuat pemain susah adaptasi, apalagi Qatar ini kan cuma nggak sampai seminggu adaptasi dari game terakhir di klub sampai harus ke timnas. Walaupun Jerman udahannya lebih cepat dulu dibandingkan Inggris. Ditambah juga dan liburnya panjang di tengah musim ya. Makanya Bellingham ini pemain yang istilahnya jawaban dari buruknya lini tengah Inggris udah lama banget gitu, bahwa di Euro pun kemarin Inggris akhirnya bermainnya lewat flank. That's why kenapa Luke Shaw dan juga Walker Trippier nampak bagus banget karena emang Inggris sendiri nggak banyak berlama-lama di lini tengah. Sekarang saat ada Bellingham, Inggris percaya diri dari tengah untuk membantu untuk menyerang dari lini tengah. That's why kenapa dia link up dengan Harry Kane bagus. Harry Kane memberikan beberapa assist, top assist sekarang bahkan Harry Kane di Qatar sekarang. Artinya Inggris bermain lewat tengah tahun ini karena ada dua pemain yang bagus, Declan Rice dan juga Bellingham, dan gue merasa Bellingham kalaupun nanti pindah di bursa transfer musim dingin atau nanti di akhir musim, tim yang mendapatkannya juga sangat amat beruntung. Lo ngeliat Bellingham apakah wajar Mas dihargai 150 juta? Kalau masalah harga ini masalah agent dan masalah ini orang Inggris ya. Jadi gue nggak bisa bicara banyak kalau soal ini. Cuman maksud gue apa yang sudah dia lakukan saat ini di klub maupun kemudian di timnas ini agak mengejutkan bahwa dia demikian hebatnya. Terutama pada saat pertandingan melawan Iran, begitu dia jadi tumpuan untuk Inggris menyerang, gue agak ragu tuh. Tapi kan gol pertama datang dari dia. Kemudian kemarin waktu lawan Senegal, terlepas Senegal performnya lagi turun, tapi kan jelas bahwa Inggris gak gampang jebol pertahanan masuk ke pertahanan Senegal. Itu gol pertama kan datang dari dia. Kemudian ini ada beberapa gol lawan Iran adalah openingnya juga datang dari dia walaupun dia nggak asis. Jadi ini gambaran bahwa ini pemain muda di antara pemain senior yang dia bisa bicara banyak. Sebenarnya kan dia pemain paling muda Inggris waktu tampil di Euro ya. Tapi kan nggak menonjol. Jadi ini turnamen kedua dia. Jadi wajar bahwa dia bangkit dan dia perform dengan baik di turnamen keduanya ini. Sekarang kita geser ke pemain andalan Mas Gito dan juga Aldi. Kalau gue kemarin di channel Offset 2 hari ini gue sempat perdebatkan sama Coach Yasin terkait Rashford sama Saka. Kalau suruh milih kualitas, gue tetap lebih milih Rashford. Tapi kalau suruh milih pemain yang bisa diajak susah maupun senang adalah Saka. Karena Rashford itu adalah kalau lawan tim yang low block, lawan yang alot tuh susah gitu Rashford untuk membuka. Sementara Saka bisa diajak bertahan, bisa diajak untuk main skill individual juga, punya kecepatan juga. Jadi kalau gue suruh milih Saka sama Rashford, gue akan milih Saka kalau secara keseluruhan. Kalau menurut kalian gimana performa Saka sejauh ini? Sejauh ini di luar pertandingan melawan Amerika ya. Lawan Amerika kan dia agak bikin blunder. Semuanya jelek tapi melawan Amerika jelek. Jude Bellingham enggak sih? Jude Bellingham biasa aja tapi biasa, bukan yang bersinar kayak lawan Senegal gitu kan. Dia yang paling nggak buruk ya di antara semua pemain. Saka kan terutama melawan Senegal kemarin. Ada satu blunder dia pada 0-0. Dia kasih umpan balik ke belakang yang nyaris jadi golnya Senegal. Tapi di luar itu kan dia bongkar pertahanan Senegal dengan sangat baik juga. Kemudian kalau kita lihat golnya, ini kan ketenangan seorang pemain muda ya. Gue pikir dia akan gimana gitu, dia flick biasa aja gitu untuk jadi gol. Dan keseluruhan kan pemain ini yang tahun lalu di Euro juga tidak terlalu menonjol, takut pada saat dia harus masuk dari sayap. Ini kan dia sekarang masuk dari sayap kayak seenak-enaknya ya. Di klub juga dia lakuin gitu. Kecuali di pertandingan yang terakhir waktu lawan Wolves dia takut-takut karena takut nggak dibawa ke Qatar kali ya. Iya, mulai jaga-jaga ya. Jaga-jaga, tapi gambarannya adalah pemain ini pemain muda yang hanya lewat 2 turnamen di mana dia bisa dianggap nggak gagal juga. Tapi kan ada penalti miss yang menghantui dia, itu bisa dia patahkan dengan sangat baik gitu. Lu gimana ngeliat Saka? Ya, Saka ini waktu Euro kan dibawa dan itu saat momen Saka tadinya bek kiri. Iya, dia pindah ya. Striker. Artinya belum lama gitu momennya dari bek kiri karena
tadinya back kiri jadi sayap kanan dan sekarang dia sudah menjadi reguler di kanan bersama Arsenal. Ini adalah posisi yang dimana saat dia dimainkan di posisi tersebut, ternyata works out nih gitu di Arsenal maupun juga di timnas Inggris. Dan buat gua pemain yang sedang bagus performanya di klub lalu dipilih di timnas di posisi tersebut itu udah nggak aneh juga dipilih gitu. Saka memiliki kontrol yang bagus, itu yang mungkin diutamakan oleh Gareth Southgate saat bermain bola-bola cepat. Jangan sampai lu kehilangan bola terlalu cepat. Itu yang kenapa akhirnya Mason Mount nggak pernah dibawa lagi, nggak pernah dimainkan lagi karena di saat Inggris bermain cepat dia gampang sekali kehilangan bola dan berakibat serangan balik dari lawan. Ini yang berbeda dengan Saka, walaupun bener kayak Mas Gita tadi saat menghadapi Amerika rata-rata pemain Inggris mudah sekali kehilangan bola, mungkin bolanya yang mati. Iya, makanya mungkin gara-gara pressing dari Amerika juga. Cuman buat gua itu bukan alasan. Di pertandingan selanjutnya juga Saka menunjukkan bahwa dia kontrolnya bagus dan bikin gol juga, salah satu top scorer timnas Inggris bersama Jude Bellingham kalau nggak salah. Artinya pemain ini bisa diandalkan, ketenangannya luar biasa, walaupun Marcus Rashford pun buat gue juga patut dipertimbangkan ya. Sayangnya dia bermain di posisi yang sama bareng Saka juga, tapi saat Inggris ingin bermain bola cepat, maksudnya terupas-terupas, tidak kontrol, mungkin Rashford bisa diandalkan di situ. Karena kalau kemarin waktu menghadapi Senegal, makanya gue bilang gue pengennya Rashford yang starter, karena untuk mengakali Koulibaly yang diajak sprint nggak begitu oke. Karena Rashford bisa di sana untuk membelah atau divide atau stretch si lini pertahanan. Itu Rashford jago banget di situ. Cuman ya balik lagi Southgate memilih Saka kalau nggak salah untuk jadi starter dan terbukti deliver. Karena Rashford tuh untuk diajakin main one touch sering banget hilang gitu. Ya, Jadi suka dribble kan. kontrol. Hilang bola lebih banyak. Kalau Saka tuh lebih enak untuk diajakin main kolektif. Nah, satu nama yang menurut gua menjadi puzzle penting untuk untuk Southgate bermain sekarang lebih atraktif adalah seorang Phil Foden, karena ketika Foden main ini beda cara sentuhan Inggris, one touch-nya udah kayak ada sentuhan ala Pep Guardiola di bawah timnas Inggris. Yang gol pertama lawan Senegal itu kan ada one touch dari dia ke Harry Kane, Harry Kane ke Bellingham ke Henderson kan. Artinya ini yang membuat perbedaan. Kenapa baru sekarang Foden dikasih kesempatan? Nggak berani mungkin ya kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat kan Foden ini kan udah selama menonjol bersama klub. Artinya apa yang sudah udah dipoles oleh Pep Guardiola nggak cepet diantisipasi oleh si Gerbang Selatan ini. Gerbang Selatan. Si Southgate ini. Anjir, Jadi ya itu tadi. Kalau gue lihat kenapa dia lama adalah karena lama banget harus pakai Foden. Pada saat dia mentok dia baru memakai Foden. Dan terbukti kan pada saat Foden masuk, Rashford masuk kan membuahkan hasil melawan Wales. Dan yang agak surprise kemarin sama kayak Aldi. Kok Saka dipakai lagi? Padahal kan melawan Senegal butuh pemain dengan kecepatan, dengan sprint kayak Rashford. Tapi ternyata terbukti bahwa Saka juga bisa. Dan kalau kita lihat bukan gol pertama memang kerjasamanya Foden dan Kane ke Jude Bellingham. Tapi golnya Saka kan bagaimana briliannya Foden ya. Dia kasih assist, dia lepas bola, dia kasih assist dan dimanfaatkan oleh Saka. Ini artinya kombinasi Saka, Rashford dan Foden dan Saka ini yang sangat luar biasa di Inggris. Yes, itu dia main-main muda atau ya muda Gue tambahin dikit sih. Siapa? Kemarin itu Saka sama Foden baru pertama sepanjang sejarah main bareng. Iya, dan keren hasilnya. Dan kan. Foden ini adalah pemain yang super versatile. Betul. Pelatih juga bingung mau naruh di mana nih, di mana-mana bisa gitu. Tapi kan balik lagi, ini kan pemain-pemain yang udah mengalami 2 turnamen berturut-turut ya. Artinya mereka bukan debut di turnamen besar, walaupun debut di Foden Piala Dunia. main nggak sih Euro kemarin? Euro Kayaknya main. Kayaknya nggak pernah muncul deh. Tapi Cuman tengahnya kan Calvin Phillips. Iya kan, Philip Declan Rice. nggak reguler dia. Kadang-kadang Mount juga depannya kan, jadi jarang dikasih kesempatan juga kan. Kita sekarang geser dari pemain muda yang bersinar, mungkin kalau pemain tuh udah bosen ya. Kita mendingan dari Mas Gita dan juga Aldi kita kulik-kulik siapa best 11 mereka so far di hajatan bola dunia. Kiper siapa? Kalian melihat Alisson ada tandingannya nggak untuk menjadi kiper? Alisson jago wajar lah, karena dua backup seperti Atau menurut itu. kalian ada Gua Bono ya. Bono? Gua Apa Bono kiper juga, apa gua. kiper Kroasia? Alisson kemarin baru ditesnya lawan Korea Selatan. Iya ya? dong. Dan satu juga jebol tuh dia lawan Korea Selatan dari jarak jauh. Gua Oke, sih ini versi Aldi dulu kita bahas ya. Dalo di kiri, oke. Van Dijk, Silva, Dumfries, Bellingham, Casemiro, Amrabat. Ini versi Ramos. ini versi 16 besar ya. Oke, 16 besar Oh, toh, iya, bukan iya, gua sepanjang juga 16 besar. Gua bukan versi sepanjang 16 besar. hajatan bola dunia. Iya. Karena ngapain bahas tim yang udah gugur juga lah ya nggak? Dalo kenapa lo paksain di kiri di? Kan Kemarin kan main di kiri. bisa di Kemarin kemarin di kanan dong. ya. Cancelo malah kan dicadangin kemarin ya. Buat gue sulit untuk tidak memasukkan Dalo sih. Oke. Karena dia mainnya bagus banget. begitu sulit. Begitu sulit, kalau kata Panji begitu sulit. Jadi harus memainkan Dalo walaupun harus di kiri. Ya oke lah. Emang nggak ada back kiri yang lebih bagus di Siapa? hajatan bola dunia ini? Coba kita cek kemarin dulu. buat gue ya buat gue Gue pilihnya siapa ya? Lupa gue malah. Luxio nggak ya biasa Nggak ya. juga, masih Atau biasa Theo aja. Hernandez.
Udah Ya, biasa. oke lah. Cuman buat gue suka sekali kecepatan Diogo Dalot lah gitu Oke. misalnya. Dan dia membantu pertahanan juga. Walaupun kemarin gol Portugal sempat kebobolan karena kesalahannya Diogo Dalot juga. Cuman buat gue dia pemain yang oke. Dan gue suka pemain yang advance, membantu ke depan juga. Back kiri atau fullback modern lah pada dasarnya. Yang modern seperti Dumfries juga. Bagaimana dia kemarin bikin 2 assist dan 1 gol. Luar biasa sekali. Terus juga Van Dijk kemarin lini pertahanan Belanda sempat banyak sekali bikin kesalahan. Van Dijk yang nyapu, Van Dijk yang rapiin, sama seperti Thiago Silva juga dia commanding defensive line. Dan Bono apalagi kemarin ya di luar penalti kemarin Maroko menghadapi apa sih kemarin Maroko? Apa Spanyol? Spanyol ya, di luar Spanyolnya jelek penaltinya, ya dia bisa menepis beberapa nama besar tersebut, ya gua sih mengapresiasinya. Dan Bellingham, ya kita udah bahas juga. Casemiro juga di sini mungkin banyak yang nggak begitu lu ada Casemiro nggak? Ada. Iya pasti lo juga Brazil. Bukan karena Brazil ya? tapi bener kan Mas, Iya. bagus banget Casemiro. Maksud gua dia di umur sedemikian ya udah 30 something. Amrabat sih menurut gua keren banget. Amrabat Iya, juga, iya, iya. dia Amrabat nggak keren sih. minder dan dia benar-benar advance sama seperti Casemiro juga perannya benar-benar menjadi link up lini pertahanan dan juga lini depan. Dan buat gua Mbappe jelas, Richarlison banyak yang meragukan kenapa Richarlison dipilih, termasuk juga Koci dibilang bahwa ya Richarlison nggak bisa apa-apa juga katanya aneh dipilih. Buat gua wajar Richarlison dipilih karena Brazil butuh nomor 9 dan ya so far dia menjadi nomor 9 yang bagus. Yeah, Dan sejauh ini ya ya. Gonzalo Ramos di 16 besar kemarin ya luar biasa mainnya gitu. Kalau lu siapa Mas? Apa yang berbeda sama Aldi sekarang? Coba lihat punya gue. Nih punya sampai lupa Mas Gita, Iya. maklum ya. Kiper sama gue sama Bono, oke. Lu fans YouTube ya Mas ya? Nah, bukan dong. YouTube sama Bono. Cer. Oh, beda. Guerrero. Ya gue ngelihatnya gini, Guerrero Brazil back kiri. banget ya, dua Brazil Ini ya. Marquinhos Thiago Silva tadinya nggak gue pilih sebelum perlapan final, tapi kemarin lawan Korea Selatan dia link up gol ketiganya loh. Mereka itu loh, iya. golnya Richarlison Itu kok bisa di depan sih Mas? Bentar, itu sebelum ini. Itu kok bisa ada dua? Itu bukan lagi serangan balik, bukan lagi set piece. Gue pas si Richarlison lagi lagi ngulik bola itu, gue sempat marah tuh Kok di sama anak depan? gue. Itu ngapain dua center back dia play di depan? Ternyata mereka yang bikin gol itu kan. Iya, Marquinhos, Thiago Silva, assist. Iya, betul. Nah, itu makanya gue pilih mereka. Terus kalau kita Giroud pasti banyak yang mempertanyakan ya pilihan Coba itu lihat lagi. Mana sih? Ah, ini ya. Giroud di depan dalam 4-2-3-1 nih, Oh, gue pasti Messi. mempertanyakan Giroud. Ini kenapa Vinicius di kiri sebenarnya, Mbappe yang di kanan. Karena Mbappe kan bisa di dua posisi ya. Oke. Vinicius lebih di kiri itu. Agak susah ya memilih kayaknya Vinicius sama Mbappe ya. Pada akhirnya satu korbanin di kanan ya. Iya, Mbappe kan bisa di kanan kan. Tapi ya. Messi menurut lu udah di level seorang Messi dengan belum. sejauh Tapi ini, apapun kan? dia gue harus memasukkan Messi. Kalau gue sih udah di levelnya Messi ya, walaupun ini bukan Argentina tuh, bukan Messinya di Copa kemarin. Iya, Cuman iya. buat gue bagaimana dia menjadi jawaban saat Butuhkan dead end. ya. Buat gue ya Messi mau apa lagi, dia sekarang bikin 3 gol untuk pemain seumur dia ya luar biasa lah. Ya, gue terlepas apapun Messi harus gue pilih kenapa? Karena pada saat mereka mentok lawan Meksiko dia bikin gol. Ya. Pada saat mereka nggak bisa apa-apa di fase lawan Australia dia bikin gol pertama itu tadi. Makanya Waktu mereka kalah lawan Arab, dia Dia dikasih bikin privilege gol. penalti. Iya. Itu ya. Walaupun lawan Polandia nggak layak ya dikasih penalti sebenarnya. Cuma Walaupun dia- tadinya kan kita harap Messi di hajatan terakhir ini kan bersanding dengan sudahlah. 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 Itu dia lineup Gila, terbaik versi Aldi dan juga Mas Gita. Kalau kalian setuju nggak atau kalian nggak setuju, siapa menurut kalian 11 lineup terbaik Ada dari Griezmann juga selama sama hajatan sebenarnya, bola Mas. dunia Iya, ini? Tapi Griezmann, kalau gue ya. ngomongin terbaik, ini gue mau ngasih tahu yang terbaik juga adalah Aki GeForce. Fast moving automotive parts punya Indonesia. Kalau kalian mau cek produknya bisa cek langsung ke marketplace CN kalian, di e-commerce CN kalian, dan juga follow Instagramnya @geforce_id untuk tahu promo ataupun juga produk-produk terbaru dari GeForce. Sebelum kita lanjut bahasan terakhir, kita dengerin info dari Intan yang satu ini. TVC. Ini dia. Iklan. Iklan. Jebret Tim,
kalau tadi kita udah ngomongin soal anak-anak muda yang siap meroket jauh setelah hajatan bola dunia ini, bolehlah ya sekarang kita mundur dikit nih ngomongin soal momen sejarah. Biar adik-adik zaman now ini jadi kelihatan paham tentang bola ya kan. Nah jadi nih, ternyata tim-tim yang ada di 8 besar ini mereka udah pernah ketemu satu sama lain di edisi hajatan bola dunia sebelumnya. Kira-kira momen bersejarah itu bakalan keulang lagi nggak ya? Kayak Maroko nih, pernah menang 3-1 lawan Portugal waktu hajatan bola dunia tahun 1986 di Meksiko. Terus apa bisa nih Belanda ngelupain sejarah mereka kalah pas di semifinal di hajatan bola dunia 2014 dari Argentina? Atau Prancis sama Kroasia bakalan bikin sejarah baru karena bisa menang sama lawannya yang sekarang? Soalnya Prancis nggak bisa menang lawan Inggris. Kroasia juga nggak pernah menang nih lawan Brazil di sepanjang hajatan bola dunia. Dari yang bakalan main duluan deh, Brazil sama Kroasia. Kira-kira Kroasia bakalan hoki lagi nggak nih? Atau Brazil yang besok bakalan banyak joget-joget lagi nih? Kita tanya Panji aja yuk. Thank you info-info yang menarik dari Intan. Dan lanjut lagi dari tadi pemain muda dan juga line up terbaik. Sekarang kita ngomongin sedikit mungkin preview menuju 8 besar. Ada Brazil dan Kroasia dulu yang memang ini mungkin pertandingan yang mungkin agak sedikit berat sebelah karena Kroasia kayaknya udah memasuki masa habis-habisnya umurnya. Tapi Brazil yang begitu mengerikan kemarin ya. Tapi kelihatannya mau sampai kapan nih Kroasia mainnya kayaknya tenang aja, mainnya pelan aja. Beda banget sama 4 tahun lalu ya. Apa mereka emang udah nggak mampu untuk menghadirkan permainan lebih cepat lawan kemarin Jepang aja? Beda banget sama 4 tahun lalu gue, ya, tapi nggak heran ya karena sebagian besar pemainnya kan lawan Jepang kemarin ya. Jepang lebih menguasai jalannya pertandingan, pemain-pemain senior itu langsung ditarik keluar bukan karena masalah strategi, karena lebih mereka untuk penyegaran. Jadi kalau gue bilang harusnya milik Brazil karena dari head to head juga kan di Piala Dunia 2014 di tengah Brazil juga agak amburadul mereka menang waktu 3-1, terus 2006 juga menang. Tapi mungkin kalau lihat jinx ya, mau nggak mau gue harus berpikir bahwa Piala Dunia kan banyak jinx ya. Betul. Brazil itu terakhir kali menang sama Eropa tahun 2002 loh di fase knockout. Artinya Eropa, ya. mereka ngalahin Belgia, mereka Inggris, Turki dan Jerman itu kan di fase knockout 2002. Abis itu mereka setiap ketemu Eropa di fase knockout selalu kalah dan tersingkir. Nah ini tadi mampu nggak Kroasia? Tapi 4 lawan di 4 Piala Dunia terakhir itu kan lagi peak performance mereka masing-masing. Perancis 2006, Belanda 2010, terus Jerman 2014 dan terakhir Belgia 2018. Ini kan kalau kita bilang ini tim finalis 4 tahun lalu yang agak decline sekarang ya. Decline banget. Ya, Lo ngeliatnya gimana di Brazil Kroasia? Gini Mas ya, Mas Gita, tahun ini tuh banyak sejarah tercipta. Iya, Messi nggak pernah bikin gol di knockout stage, Bikin, gol, iya, ya kan? betul, iya. Ini Brazil bakal ngalahin Eropa di knockout stage karena gua nggak, lu tau gua lah, gua nggak pernah namanya ngeremehin tim. Cuman kalau Kroasia gua remehin. Gua remehin seremeh-remehnya. Walaupun kelihatannya mereka tahu banget cara mainnya. Maksudnya mereka nggak muluk-muluk dengan kualitas yang sekarang ada. Kayaknya mainnya tenang aja gitu. Dan nggak menarik banget. Cuman ya gue gini, gue tuh tidak pernah selalu menganggap bahwa sepak bola harus menarik, sepak bola tuh harus strategi untuk lolos. Tapi ini nggak ada rasa-rasanya, strategi. rasa-rasanya aneh banget ya Aneh kalau banget, Kroasia gitu loh. sebagai penggemar sepak bola, aduh, masa mereka ada di semifinal ya? Iya gitu loh. Dan buat gue juga dengan Brazil, tim yang gue jagokan untuk masuk final gitu, artinya Brazil juga ya nggak cuman satu strategi untuk menghadapi tim yang bermain low block, kalau bermain pasif Kroasianya, terus Brazil bingung ya nggak juga gitu. Brazil punya segala macam cara untuk mengalahkan Kroasia dan juga nggak minder kalau harus berhadapan dengan set piece. Kuncinya Brazil harus menyelesaikan pertandingan sebelum 90 menit. Karena betul. we never know kalau tambahan waktu apapun yang terjadi. Makin Mas. percaya diri tuh Livakovic ya. Itu Livakovic luar biasa. Dia menggantikan Subasic di Kroasia dan dengan raihan yang cukup bagus. Sekarang Livakovic ya artinya buat gue Brazil harus mampu dan ya, gue yakin mampu menyelesaikan pertandingan sebelum 90 menit. Apakah Anda mampu, Bung? Mampu. Nah, iya. Tapi seorang kakek Modric ini kan kakek Opa. Punya pengalaman ya. kelihatan di antara pemain-pemain yang kelihatannya loyo atau ya mungkin ada Gvardiol yang masih muda. Ada satu nama yang kelihatannya ini kayak masih 18 tahun itu ya, masih lari ke sana ke sini, nyerang, bantuin cover, bantuin nge-shoot, bantuin bertahan.
Ini apakah benar-benar dia menggendong Kroasia atau menurut Sampai sejauh ini ya, tapi kan dia juga nggak punya tenaga untuk bermain 120 menit kan. Betul, diganti kemarin ya. Iya, diganti kan kemarin itu tadi. gila Mas, tapi dia covernya gila Iya, banget sih, emang bertahannya iya, gila-gilaan dia tuh kemarin. Tapi dia kan juga ketemu nanti di tengah sama kayak modelnya Casemiro yang juga covernya kemarin lihat Casemiro lawan Korea Selatan nggak masuk loh Korea Selatan dari tengah. Itu bolanya di stop sama dia terus dan di stopnya tuh benar-benar tackle bersih gitu loh. Itu tadi kalau gue lihat ya kayaknya sih harusnya Brazil ini ya. Dan Casemiro bakal ngomong ke Modric, nah lo udah gue tinggal jadi jelek men lah gitu di Madrid. Nah ini kalau ngebahas line up Kroasia nggak menarik ya, karena kayaknya itu aja. Nggak menarik. Kalau dari Brazil menurut kalian siapa yang turunkan? Karena kan pasti akan berbeda dengan lawan Korea kemarin. Gue sih rasanya sama ya. Sama. Berarti dengan 4 striker ya? Iya, Sama Neymar di dengan tengah 4 ya? striker. Nggak tahu juga. Alessandro udah beres atau belum. iya, Kalau Danilo Alessandro atau- belum beres dan Eder tuh nggak. Tapi Eder Militao lumayan membantu defense sih, karena dia Iya, nggak terlalu iya, banyak iya. bantu nyerang juga kan. Tapi ya mungkin ini ya. Wingback Brazil sekarang nggak ke depan banget ya. Bapuk, Iya, Mas. makanya. Bapuk, Mas. Jadi Militao aman Di sebenarnya. di awal turnamen kan gue udah bilang bahwa Brazil punya segalanya kecuali fullback. Iya, fullback itu Jelek banget gitu. Banyak yang di Juve kan bagus itu pemain siapa Alessandro Danilo segala macam. nggak juga ya. Ah, jelek untuk level Brazil nama-nama Jelek sih, tersebut. dua-duanya udah tua ini. That's dua. why Brazil mainnya untuk dia stay di belakang. Iya, Dan makanya Militao di kanan pun sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Leader Danilonya di back kiri. Ini kan lagi musim Ji, ada center back yang dimainkan di kanan. Artinya kayak di Arsenal juga Ben White di kanan. Jadi Iya, saat dimainnya. advance dia Betul, 3 back naik di ya. belakang. Ya dulu kayak zaman Cielini back tengah jadi back kiri kan juga modelnya gitu Iya. kan. Buat solid pertahanan Eder Militao oke, tapi buat bantu serangan ya nggak juga. Walaupun sering flop. Ya kalau membantu serangan kasih Dani Alves lagi gimana? Mau nggak, Mas? Aduh, jangan. Gimana Jonathan, menurut kalian akankah Brazil akan menang dengan mudah atau ternyata akan ada kejutan lagi dengan pengalaman dan juga kakek Modric bisa menggendong Kroasia memberikan kejutan untuk Brazil? Kasih kritik atau kasih juga komentarnya di kolom komen. Terima kasih juga ini buat Mas Gita dan juga Aldi. Thank you, Kita Ji. sampai di sini dulu Jebret Tim. DPI Hajatan Spesial Bola Dunia akan hadir setiap hari jam 7 malam. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye. This is Brazil. Brasil. Ayo dong. Udah dong. Lama nih. Hey.